warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berikut ini adalah materi pertama pada kegiatan pembelajaran kita yang pertama pada mata pelajaran matematika peminatan ya. Nah, di sini untuk materi pokok yang pertama yaitu fungsi eksponensial dan logaritma. Kemudian submateri yang akan kita pelajari adalah konsep bilangan eksponensialnya dulu. Ini dipelajari pada kelas 10 ya, khususnya di jurusan IPA. Kemudian alokasi waktunya adalah 8 jam pelajaran. Itu nanti menyesuaikan ya kita. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab pertama ini, yang pertama adalah KD atau kompetensi dasar 3.1, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian untuk KD 4.1, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui proses pengamatan, nanti kalian bisa bertanya kalau masih bingung, kemudian bernalar dan bisa berdiskusi dengan teman via chat atau melalui berbagai media online. Peserta didik dapat menunjukkan kejujuran, ketekunan, ketelitian, kemandirian, serta tanggung jawab dalam mempelajari materi. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep tentang bilangan eksponensial. Oke, langsung ya kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang eksponensial. Nah, sebentar. Oke. Untuk materi kita, yaitu tentang materi eksponensial, kita harus pahami dulu ya untuk definisi atau pengertian dari eksponensial. Di sini, bilangan eksponen adalah bentuk angka yang bersifat berkaitan dengan angka yang sama sehingga kemudian angka tersebut dapat diulang dengan makna yang sama sebagai singkatnya dari perkalian. Nah, konsep fungsi eksponensial banyak diterapkan dalam berbagai bidang di dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang fisika, kimia, kedokteran, ekonomi, dan banyak lagi bidang yang lain. Jadi kalau misalkan kalian nanti setelah SMA pengen misalkan jadi dokter atau jadi ekonom atau masuk nanti jurusan fisika atau kimia, pasti menggunakan konsep eksponen ini. Jadi pahami konsep ini dengan baik ya. Nah, untuk contoh penggunaan konsep eksponen di sini antara lain, satu, memperkirakan banyaknya populasi pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, mengukur pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, menghitung saldo tabungan kalian setelah beberapa tahun ke depan. 4, mengukur sisa benda yang meluruh setelah beberapa waktu. Kemudian 5, menghitung penyusutan harga barang yang kalian beli. Dan yang keenam, memperkirakan kekuatan gempa bumi dan mengukur terangnya bintang. Banyak ya manfaatnya di berbagai aspek kehidupan ini, nggak hanya di matematika ternyata. Jadi eksponen ini kalau misalkan kalian pelajari dan kalian pahami, insya Allah akan banyak gunanya setelah ini. Nah, sebelum mempelajari materi lebih lanjut, mari bersama kita mengingat kembali materi ketika kalian masih berada di jenjang pendidikan SMP dengan memperhatikan penyelesaian contoh-contoh soal di bawah ini. Kita lihat ya, untuk contoh soalnya. Jadi kita review dulu, kalian ingat apa enggak? Karena ini nanti syaratnya agar kalian bisa memahami tentang materi eksponensial di SMA. Jadi kita ingat-ingat dulu materi waktu di SMP dulu. Pertama, tulislah perkalian berulang berikut dalam bilangan eksponen. Ya, dicoba ya, A, B, C, D ini semuanya dicoba. Kemudian yang kedua, hitunglah yang A 2 pangkat 0, yang B 3 pangkat 2 itu berapa, yang C min 1 pangkat 2, yang D min 1 pangkat 3, yang E 2 pangkat min 3 sampai dengan poin H. Itu coba kalian kerjakan, ingat-ingat gimana dulu waktu SMP kalau mengerjakan ya.
Kemudian yang ketiga, sederhanakan. Jadi dibuat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Yang A itu akar 5 dikali akar 2, nanti bentuk sederhananya seperti apa. Yang B akar 40 dibagi akar 5, nanti bentuk sederhananya seperti apa. Yang C juga demikian. Paham ya? Kalau lupa nanti bisa buka-buka lagi buku SMP-nya, atau boleh nanti searching materi di internet biar sebagai pengingat paling nggak gitu ya. Kemudian yang keempat, rasionalkan. Nah ini kan bentuknya punya penyebut akar ya, kan nggak boleh. Kemudian rasionalkan, gimana merasionalkan? Coba diingat-ingat, bentuk yang A itu seperti apa. Cara merasionalkan 1 per akar 2, nanti yang sampai B, C, D, sampai di E ya terakhir itu ya, salah ketik yang E. 3 per akar 5 min akar 2, nanti seperti apa. Kemudian yang kelima, tentukan penyelesaian dari yang A 2x min 1 sama dengan 5. Nah tentukan nanti nilai penyelesaian dari x nya berapa. Tuh, terus yang B juga sama, x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Ini bentuknya kuadrat, gimana cara nyari x nya? Ya diingat-ingat, pakai apa dulu yang dikurung-kurung itu. Kemudian yang keenam, tentukan penyelesaian dari yang A 2x min 3 lebih besar dari 5. Itu nanti berarti pertidaksamaan ya, hampir sama dengan yang nomor 5, tapi ini bentuknya pertidaksamaan. Gimana cara ngerjakannya? Berapa nilai x nya? Nah, nanti coba kalian ya kerjakan semampu kalian, sambil diingat-ingat, dibuka buku catatannya, lihat di internet juga boleh materi-materinya biar bisa kalian ngerjakan. Nah nanti setelah coba ngerjakan, ini di bawah ini sudah ada kunci jawabannya. Jadi nanti kalian tinggal mencocokkan, oh ini sudah benar, berarti aku sudah paham. Oh ternyata masih salah jawabanku, berarti kalian belum paham, bisa nanti ditanyakan ke Bu Cici ataupun Bu Sri Endah ya nanti, atau boleh juga diskusi sama temennya. Kalau misalkan temennya sudah bisa, saya kok belum bisa, atau saya masih salah, gimana ini yang benar, kok bisa salah, kenapa, bisa diskusikan ya. Ini sudah ada kunci jawabannya mulai dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, terus ke bawah lagi nomor 5. Nah sudah lengkap semua, ini tinggal mencocokkan sama nomor 6. Nah sudah lengkap semuanya. Jadi ini materi prasyarat yang harus kalian pahami ya, dan kalian pelajari untuk bisa masuk ke materi eksponensial. Coba kalian kerjakan dulu, nanti kalau bingung kita boleh lakukan diskusi atau tanya jawab ya, boleh disampaikan di grup Teams ya, di grup Teams atau di Moodle boleh, atau misalkan mau chat pribadi ke Bu Sri Endah ataupun ke Bu Cici juga silahkan. Oke, silahkan dipelajari dulu. Berikut penjelasan dari Bu Cici ya, dan juga Bu Sri Endah. Semoga kalian bisa memahami materi pada pertemuan pertama ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya barokah untuk kita semua. Bu Cici akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.